contoh konkretnya di sini ya, contoh konkretnya biasanya seperti ini ya. Contoh ada dua kategori di sini, dua cluster ini ya. Ada kategori tepat dan kategori terlambat. Ya, ini contoh data trainingnya. Ya, kita langsung aja ke studi kasus ya. Yang baru kita bahas rumus karena lebih mudah menggunakan studi kasus ya, ilustrasi. Misalkan ada kasus ada data masukan seperti ini, jika dia gender laki-laki dan mahasiswa, status pernikahannya belum, IPK sekian, kategori tepat ya. Jika ini sekian kategori terlambat. Artinya di sini kita punya data ya. Orang terlambat itu seperti apa, orang tepat itu seperti apa. Langsung kita hitung di sini ya, kita hitung nanti kalkulasi. Tapi sebelum itu ada pertanyaan. Jika kasusnya seperti ini, laki-laki mahasiswa belum dan IPK sekian, apakah yang terjadi? Apakah dia tepat atau terlambat? Seperti itu. Pertama ya kita cari dulu di sini ada nggak data yang mirip-mirip dengan dia, laki-laki mahasiswa ya belum, ini kan laki-laki mahasiswa belum. Nah ini dia nih. Ini kayaknya 3,17 tapi ini petanya 2,7. Nah, kalau dia sama dengan yang data otomatis dapat tepat. Tapi kalau ada data yang tidak sama ya, tidak apa namanya identik ya, maka otomatis dia akan mencari kemiripan. Untuk kasus ini mirip yang mana? Nah itu perlunya algoritma ya, algoritma clustering. Sehingga dengan data yang belum lengkap ya, misalkan kasusnya tidak ada di data training, dia akan mencari kedekatannya sendiri, kemiripannya sendiri. Nah, konsepnya dia akan menghitung dulu ya, pertama yang perempuan yang tepat ada berapa ya, 8 per 15, 15 itu artinya jumlah data ada 15 ya, kemudian 8 itu artinya yang gendernya apa? Tepat dari seluruh ya, ini terlambat dari seluruhnya 7 per 15, ini data perbandingan utamanya. Nanti habis itu pertanyaannya kita hitung dari pertanyaannya, jika dia laki-laki ya, tapi yang tepat ada berapa? 5 per 8. Nah, jumlah laki-laki ada 5 ya, ini 8 ya. Laki-laki yang terlambat ada berapa? 3 atau 7, karena yang kategori terlambat itu 7. Kenapa kita ngebahas yang laki-laki? Karena yang ditanyakan laki-laki ya, kita ngitungnya laki-laki. Kalau yang ditanyakan yang perempuan otomatis cari yang jumlah apa, angka-angka statistik yang perempuan. Oke? Jadi kalau dia laki-laki kemudian kategori tepat ya 5 per 8. Laki-laki yang terlambat gitu. Jadi laki-laki ya, mainnya di laki-laki. Kasus yang ini pertanyaannya laki-laki. Untuk yang kedua, jika mainnya mahasiswa ya, mainnya ya, mahasiswa yang tepat berapa, mahasiswa yang terlambat berapa. Nah, angka-angka ini kita kumpulkan ya, yang belum, yang tepat, laki-laki yang belum tepat, belum terlambat ya. 48. Oke. 4 ini adalah jumlah ya, yang status pernikahannya belum tapi kategori dah tepat. Ini juga sama ya, itu IPK ya. Nah, langsung terakhir adalah dia melakukan rumus perkalian. Seperti dia tadi yang pertama tadi ya. Dengan jika dia laki-laki misalkan berapa, angka berapa dan angka berapa. Nanti kita ambil angka yang tertinggi. Ini betulnya. Oh, dia kategorinya dekat dengan yang terlambat. Kenapa? Karena angka yang baiknya yang tinggi di sini. Betul. Nah, ini sedikit kelemahan di Nash bias itu adalah kalau ada satu yang 0, maka otomatis karena perkalian 0 menghasilkan bilangan 0. Ini ada triknya ya, ada langkah berikutnya nih supaya mengatasi hal yang seperti itu. Karena sayang aja kita udah capek-capek ngitung ternyata hasilnya 0 ya. Itu ada yang menyatakan menggunakan metode tambahan namanya metode apa itu ya, ditambah dengan 1 ya, yang bilang seperti itu, atau bisa juga dengan persamaan, ada persamaannya ya, saya agak lupa nanti kita cari bareng-bareng. Jadi kembali lagi ke pertanyaan kita. Oke, saya kira untuk konsep perhitungannya seperti itu ya. Kalau dibuat persamaan seperti ini, peluang utama dengan peluang prior masing-masing ya, dibagi dengan peluangnya ya. Peluang kalau dia laki-laki yang kalau laki-laki berapa, kalau dia yang yang terlambat atau yang tepat tadi berapa. Nah, seperti itu.
Nah, itu banyak ya. Hari ini saya kira nggak ada masalah. Di modul juga dijelaskan juga nanti yang belum biasa main web ya, PHP mungkin bisa ngikutin ini langkah-langkahnya sampai buat database. Nggak salah kemarin admin juga udah ya, udah sharing link YouTube untuk pembelajaran ya, pembelajaran cara DML ya, Data Manipulation Language di SQL ya, di YouTube udah dikasih linknya, silakan nanti bisa dilihat ya, bagi yang belum biasa ya, cara bikin tabelnya dan sebagainya ya. Oke, ini contoh data trainingnya nanti ya. Dari teori Ini di sharing ya, udah kita sharing. Kita sharing itunya. Kamu berikan contoh. Ya, udah kita sharing apa namanya materinya ya, udah kita sharing materinya. Oh, sorry, ada sebentar. Ya, yang udah diberikan kemarin ya, silakan rekan-rekan habis misal sampai P kan, kemudian masuk ke T, ada SAM, ada HTDoc ya, terserah. Kadang ada juga yang misalnya di D dengan alasan takut ke format atau hilang datanya, ya kan, nyimpennya di D ya, boleh nggak masalah. Nah, di sini kita masuk ini kemarin ya, ekstrak masuk ke HTDoc. Jadi data latihnya ya, saya kira intinya adalah rekan-rekan sudah punya file-file seperti ini ya, akan saya terangkan maksudnya. Jadi ini kalau saya katakan engine ini ya, engine sakti ya untuk teman-teman mahasiswa ya. Kenapa dikatakan agak sakti ya? Karena ini rumus-rumus CRUDS sudah lengkap semua di sini. Yang kan udah kopas saja ya. Nanti ya utamanya tinggal memanggil ya, misalkan di halaman simulasi ini dia tinggal manggil ya, include atau requirements-nya, artinya memanggil connectivity ini ya, ini sesuai dengan nama database-nya, terus ini password. Nanti ini akan diganti kalau kita hosting ya, ada juga contoh link YouTube-nya, bisa dilihat nanti cara hostingnya ya, misalkan seperti itu. Ini untuk mempercantik ya CSS ya, ini standar koneksi library MySQL. Kalau yang lama udah dipercepat ya, udah installer yang MySQL, sekarang ada ke improve ya MySQL. Nah, ini ada library proses, ini ada proses simpan, ubah, dan hapus. Ya. Ini ada proses menghitung jumlah, ya. Ini ngitung ngambil data, satu data, ya, filter data. Ini untuk ngambil semua data, ya. Kalau dua ini nanti untuk mesh bias, karena dia ngitung jumlah berdasarkan kriteria. Yang laki-laki berapa jumlahnya, ya misalkan yang perempuan berapa, yang sudah menikah berapa, seperti itu. Itu library-nya. Yaitu pengenalan library ini, sekarang kita belajar cara pakainya dulu ya. Dengan syarat kita sudah punya database ya, kita sudah punya database. Oke, database-nya yang admin ya. Oke, ini kita belajar dasar-dasar lah. Bagi yang sudah pakar lewat aja materi ini ya, minum-minum dulu ya. Oke. Nah, ini kita ambil database-nya. Ya. Ini agak ngelak ini. Oke, kita database-nya. Nah, ini database kita. Ini contoh ya, contoh database kita. Jadi di sini kalau kita lihat, jika dia kategori 3 ini terserah ya, mau angka boleh, mau label boleh ya, mau data, kan kita memang ada data original, nominal, ya, ada data aktif juga kayak rasio ya. Nah, ini terserah, ini angkanya angka ordinal, hanya simbolisasi. 3 bisa dikatakan misalkan pekerjaan, bisa dia PNS, bisa dia swasta, apa. Karena kita menghitung jumlah ya, dia bukan sifatnya bukan nominal, bukan urutan ya, bukan rasio seperti itu. Dia angka simbol aja ya. 3, jika dia 3, jika dia 4, jika dia 1, jika dia 1, jika dia 1 ya. Nah, ini simbol aja. Misalkan yang pertama value-nya terserah ya, bisa juga pekerjaan, value misalkan
bisa juga adalah jarak rumah ke kantor, jauh, dekat, sedang, atau bagaimana ya. Yang ketiga misalkan jumlah kunjungan keluarga, misalnya yang keempat misalkan apa, yang lima apa filternya. Artinya kita ada 5 parameter, 5 parameter input. Nanti ini data pintarnya sangat baik, sangat baik, tidak baik itu ya. Di sini ada 3 keluaran, 3 clustering ya, sangat baik. Jika ini itu sangat baik, jika ini baik, jika ini tidak baik. Ini data ini belum saya cek ya, apakah ada redundant atau tidak. Redundant itu gini maksudnya. Jika dia nilainya bagus, jika dia kategorinya misalkan rumahnya dekat, jumlah tanggungannya sedikit, dia berprestasi tidak apa, dia sangat baik. Ya. Takutnya di bawah juga ada kasus seperti itu, dia sangat baik, rumahnya dekat, dia kategorinya tidak baik, itu redundant. Sistem akan rancu di situ. Ya, artinya dia bingung, ini gimana? Kategori sangat baik atau baik, nah ini dicek ya, artinya admin ataupun kita mengadakan polling, mengadakan riset, data benar-benar tidak ada redundant seperti itu. Oke, contoh ya seperti ini. Saya sembari lihat jam ya, oke, supaya takut waktunya habis, kita belum ke materi inti. Oke, tadi udah ya koneksi itu ya. Coba saya tes dulu aja di sini ya teman-teman. Saya tes di sini. Kita tes PHP ya. Jadi langkah pertama adalah kita panggil ya, kita panggil resource one. Oke, di sini ya. Rekan-rekan bisa contoh yang simple, contoh yang ini ya. Coba saya copy saja, cepat manggil SQL ambil data. Ini perintah SQL kita, saya bintang from TB data lagi. Saya kita letakkan ya, misalkan query ini di sini. Ya. Kita langsung go. Ya, maka kita akan dapat data-data itu. Seperti itu ya. Kalau kita kasih filtering, ya, misalkan where hasil sama dengan baik misalnya, maka kita akan pilih yang baik saja ya, itu kasih filter ya. Silakan nanti rekan-rekan kembangin ya. Oke, ini dasarnya. Oke, ini saya kita bikin query. Tadi dikatakan rumus pertama, rumus get data ya, get data. Get data itu menarik semua data ya, semua data kita tarik. Contohnya seperti ini, kita ambil aja, kita get data. Get data itu pasangannya for x ya, artinya dirinci satu demi satunya. Kita kalau PHP ada istilah cetak namanya itu. Kita cetak data pertama, misalkan nomor adalah 0 misalnya. Ini rumus iterasi saya kasih komentar batasan for di sini ya. Kemudian di sini kita jumlahkan $mu sama dengan $mu. Kita ada bisa langsung plus juga bisa. Ya. Ini $mu yang paling pertama titik, lalu kita kasih pemisah misalkan pagar misalkan lalu 2 ya misalkan ya, lalu 3 ya, ada 3 tadi ya, dan lalu 4 dan seterusnya. Ini kita ambil hasil. Jangan lupa kita kasih enter supaya dia terpisah atau dekat dengan data lainnya ya. Jadi get data pasalnya for s, tarik datanya, kalau ini kolom-kolomnya ini variabel bebas ya, kita penting cetaknya sesuai dengan variabel penariknya, baru kita tampilkan ya. Saya taruh sini yang namanya ada yang salah ya, maaf, nomor 4 ini ada yang salah, yang dolar ya, variabel ya. Oke, dia akan menarik semua data. 15 sudah salah. 15 salah. Ini dia, dolarnya sama plus 1 maksudnya ya. Ini nambah-nambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Dasarnya seperti itu, dasar menarik data. Kalau kita filter ya bisa, misalnya di sini kita kasih filter where ya, hasil tidak baik. Maka itu ada data-data yang statusnya tidak baik. Ya, mudah ya, mudah sekali. Kita hanya bermain ini saja, kita nggak usah bingung dengan koneksi-koneksi, tinggal manggil fungsinya saja ya, dari data.
Dan ini pun kita tinggal bermain dengan DML-nya, mau where, ya, between, ya, and or, ya, distinct dan sebagainya. Udah. Coba kita praktekkan yang get field, ya. Misalkan kita ambil di sini, saya sebentar. Kalau get field itu dia hanya narik satu data. Ya, get field itu dia hanya narik satu data. Where hasil dia cuma dapat satu, ya, tidak baik itu ngambil cuma dapat satu. Biasanya sih kalau where itu untuk mengubah, ya, kita ingin mengubah data, where dia mengubah, ya, dia mengubah data. Karena dia butuh narik data yang lama untuk diubah. Oke. Kita coba di sini, kita padam aja, kita lihat. Oke. Nah, datanya di bawah sini, ya. Ini kita ya, data di bawah sini. Kita yang akan saya matikan dulu ini. Teman-teman, ini dia tidak aktif. Jadi dia dapat data, cuma satu datanya. Kalau dia biasanya untuk mengubah, ya. Nanti kita lihat contoh implementasinya. Lalu kalau yang lain lagi ada namanya, ini kalau pengen diambil datanya ya tinggal diambil gini aja. Ya, ini kalau ber-D, D yang ini data, kita tinggal enter satu-satu. Nah, seperti ini. Sama aja, ya. Cuma ngambil satu data. Seperti itu. Mudah, ya? Oke. Kalau kita rumus delete, nah contoh, ya. Saya ambil contoh data ini biar cepat. Oke, delete, ya. Kita ketik, kita rumus apa tadi? Proses ini. Nah, kita contoh yang kita hapus yang ID data nomor 1, ya. Kita SQL-nya apa? Kita taruh aja di atas supaya mudah di minus tentunya. Delete from, ya. Nama field sama tabel bagusan tutup halus, ya. Untuk apa? Supaya kalau ada spasi dia bisa terproses juga. DB data latih, ya. Tutup halus, ya. Tutup halus yang di bawah skip. Where ID data latih, betul, ya, sama dengan kalau data itu tetap tegas, ya, tetap tegas seperti ini. Maka data nomor 1 hilang. Kalau kita jalankan refresh, data akan hilang. Ya. Lalu ada kesalahan, sorry. SQL, titik komanya, ya. Otomatis data hilang, ini narik data yang lama kalau ini tadi, ya. Ini query yang bawah tadi. Kita lihat dulu database, dia akan hilang. Nomor 1 akan hilang, yang nomor 2. Ubah juga sama, ya. Misalnya update, ya. Update di sini. Bisa kasih komentar. Update data lagi, set, ya, hasil akan berubah, ya, menjadi baik, ya. ID data lagi sama dengan juga. Nah, otomatis yang ID 2 berubah jadi baik. Kalau kita lihat di sini sangat baik, ya. Kita refresh dulu, ya. Maka dia akan berubah menjadi baik, ya. Dia berubah seperti itu. Kita mengubah kolom apa terserah, ya, menjadi value 1, value 2, ya. Ini supaya kita disiplin, kita kasih tetap. Ya, seperti itu. Mudah, ya. Artinya nih library ini rekan-rekan bisa gunakan, ya. Semoga bermanfaat karena biar fokus kita itu kepada algoritma, ya, pada sistem, bukan kepada database-nya, bukan, ya, bukan pada itunya lagi, kita menggunakannya lagi. Oke, lanjut. Itu perintah-perintah CRUD dasar, ya. Kemudian kita masuk ke materi ini, ya. Jadi kita masuk ke simulasi di sini. Jadi dari data latih yang ada tadi, ya, dengan rumus-rumus get apa gitu, ya, kita coba buka yang simulasi di sini, ya. Ini link-linknya, ya. Kita bikin 3 kategori, ya, 0, 1, 2, 0, 2 artinya sangat baik. Ini data array, ya, karena kemarin ada juga request dari admin agar menyampaikan materi array, ya. Jadi variabel yang memiliki variabel cuma satu, AR doang, tapi dia memiliki 3 value, ya. AR pertama sangat baik dan tidak baik. Satu variabel memiliki banyak data. Oke, di sini kita hitung di sini.
AR on ya, get out. Apa tuh get out? Kita lihat di sini. Get out. Get out ya. Get out itu artinya select ID data latih dari kartu data latih where hasil sama dengan sangat baik. Ini sama dengan gitu. Kita ngitung jumlah get zoom ya. Get zoom tadi belum disampaikan yang jelas get zoom itu ngitung jumlah. Hitung jumlah sama. Yang sangat baik ada berapa? Yang baik ada berapa? Nah, gitu maksudnya ya. Tinggal dilempar ke fungsi get out. Kategorinya yang sangat baik. Karena tadi fungsinya get out R ke I-nya dari 0 ya. 0 dari sangat baik. Jumlah yang sangat baik ada berapa? Oke, nanti di sini lab ini digabung ya, variabel gabungan saja. PHP kalau digabung pakai titik ya, jadi dia langsung keluar di atas ini, di bawah sini. Itu adalah lab. Hasilnya nanti akan menampilkan angka ini. Sangat baik ada 52, baik ada 15, tidak baik. Bukan ini datanya yang lab ya. Lab itu bukan ini. Mana ya? Jumlah data sangat baik ada sekian. Kita standar ya, standarnya. Oh di sini ya. Oke. Banyak data apa nih? Ini get out. R itu ya sangat baik ya. Ini apa nih? Jumlah itu jumlah baik. Oke. Kita dengarkan ya. Ada fungsi kategori. Oh dia 2 kali ya. Dia 2 kali di sini listnya. Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu karena ini nggak perlu nih teman-teman. Kenapa? Karena di bawah ini ternyata dia sudah dihitung nih. Get out. Langsung ya 0, 1, 2. Oh mungkin ini materi cara membaca array ya. Cara membaca array supaya beriterasi. Dia pakai iterasi. Bisa juga pakai cara iterasi ya. Tapi saya matikan biar nggak hancur di bacaan ini. Ya, saya masukkan kemarin. Ya. Nanti dia ngitung di sini jumlah data sangat baik ada berapa, yang baik berapa, dan tidak baik ada berapa. Nah, seperti itu. Get out, ngitung jumlah per kategori ya, per priornya. Kemudian kita masuk ke ini random. Random itu misalkan gini, kalau ada pertanyaan, kalau datanya 11341 hasilnya bagaimana? Baik, sangat baik atau bagaimana? Nanti dia akan menghitung seperti ini tadi. Kategori sangat baik yang apa itu namanya, yang angkanya 1, ya kan, yang dia kategori mahasiswa misalkan ya. Mahasiswa yang sangat baik ada berapa, mahasiswa yang baik ada berapa, mahasiswa yang tidak baik ada berapa ya. Dan hitung di sini. Ya, dia akan hitung jumlahnya ada berapa. Itu pakai rumus yang namanya get kata ya. Di sini kita mana fungsi value 1 ya, value 1 yang bernilai 1, yang kategorinya sangat baik ada berapa. Nah, seperti kita hitung jumlah di sini pakai fungsi aja. Cek dari tabel data latih yang ya kolom itu adalah value, yang value 1 ya, kami misalkan ya, yang laki-laki misalkan ya, dan hasilnya sangat baik misalkan ada berapa, get zoom berapa jumlahnya. Ya, get zoom hitung jumlah sesuai dengan yang dirumus ini tadi, koneksi tadi ya, get zoom. Artinya mudah sekali dengan library ini ya, dengan koneksi ini tinggal include saja, kita tinggal main dengan fungsi-fungsi seperti ini ya. Array 0 bisa kita tulis begini atau kita langsung tulis begini juga bisa ya. Cuman kita tadi belajar pakai array, jadi saya ekstrak jadi array. Kenapa pakai array? Ya nanti kalau dikembangkan misalkan clusternya ada 10 clustering, kategori 1, kategori 2 keluarannya ya. Dengan dinamis pakai root for, dia akan berproses sendiri. Nah, sekarang nggak ada masalah ya. Oke, ngitung, kalau ini ngitung tadi ya, per kolom jumlahnya berapa, per kolom jumlahnya berapa, kalau ini dia ngitung keseluruhannya. Oke. Banyak data pada satu, oke, tadi udah dicetak ya, keluaran. Nah, sekarang kita masuk ke rumus intinya. Jadi rumus di naive Bayes itu adalah rumus persentase ya, tadi sudah dijelaskan. Rumus persentase. Dia di sini. Ya. Ya, ini. Peluang kategori 1 ada berapa ya?
peluang kategori ada berapa, peluang kategori berapa, dan sampai peluang utamanya. Atau kita bisa lihat tadi di contoh ini tadi ya, setelah kita rumus-rumus jumlahnya ya, perspektifnya berapa dikalikan ya, sama di sini juga langsung dikalikan. Jumlah satu dibagi total ya, jumlah satu ini yang jumlah yang sangat baik itu ada berapa, total itu jumlah sangat baik tambah jumlah baik tambah jumlah tidak baik ada berapa, ini dibagi berapa, ini ya, ini yang value 1 yang kategori baik ada berapa ya, dari 2 yang kategori baik ada berapa, dan ini baik, kalau ini tadi sangat baik tidak baik. Nah, kalau yang ini adalah rumus matematika, kalau yang ini adalah rumus prosesnya. Dengan rumus proses ini nanti kita akan apa? Tampilkan rumus-rumusnya ya, sesuai dengan tampilan di sini. Kalau kita lihat, nah, ini ada rumusnya 182 per 300 dikali 52 per 182 dikali. Yang diuji mana sih ini kalau sekali kita refresh dia akan berubah-ubah nih ceritanya. Nah, ini dikembangkan menjadi angka-angka masukan pakai radio button ataupun select ya, jika dia wira swasta, jika dia apa, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini, dapatlah hasil perkaliannya seperti ini. Ya, kita cari yang tertinggi. Manakah yang tertinggi dari ini? Oh, dia masuk kategori sangat baik. Ini sebenarnya kurang pas ya, karena angka yang sangat baiknya sangat banyak nih. Yang sangat baiknya sangat banyak nih, 182 hampir 3 kali lipatnya ya. Sehingga peluang nilai sangat baiknya sangat tinggi di sini. Nah, kemudian kedepannya data latih itu data udah kita cleaning, artinya imbang ya, artinya data yang sangat baik berapa, 60 misalkan, yang baik berapa, 60, sangat tidak baik ada 60. Oke, jadi 2 materi utama sudah kita peroleh, rumus koneksi ke database ya dengan library koneksi var, dan rumus perhitungan bias. Nah, di sini ada masukan. Kalau misalkan adik-adik, misalkan rekan-rekan mahasiswa ingin mengembangkan, saya mau 5 keluaran Pak, ya silakan saja 5 keluaran ya. Artinya ditambah lagi nanti ininya. Ada 5 berarti A, B, C, D, E, ada 5 nanti. Kategori keluaran pertama apa, yang kategori sangat mampu, tidak mampu, kurang, sangat cukup, lebih dari cukup misalkan. Ya, dikembangkan lagi. Ya, seperti itu. Di sini kita coba masuk ke pengujian. Nah, ini sini pengujian. Ya, misalkan param 1 ya, terserah param 1 itu bisa kita ganti dengan apa? Coba apa misalkan jabatan misalkan atau apa kita tidak masukkan angkanya saja. Misalkan saya masukin tadi angkanya 1 sampai 4 ya. Oke. Apakah ada ini? Tidak. Kalau ini tidak. Misalnya gitu ya, kita masukkan angka seperti ini. Kita hitung. Ya, dia akan muncul data-data yang tadi kita input, ya, dia akan berhitung, ya, masuk ke kalkulasi, dan sebagainya. Kita cari bobotnya, manakah yang Oke ya, kemudian ya, oke. Untuk data latih, ya ini data yang kita miliki tadi ya. Oke, ini saya kira udah dikasih semua, tapi library-nya akan bisa mengembangkan lagi, ya, dengan sistemnya nanti. Oke, saya kira itu ya, materinya mudah materinya, artinya tinggal mencoba ya. Yang penting koneksiku ini rekan-rekan sudah pahami maksudnya masing-masing ya, maksudnya ini maksudnya apa dan sebagainya, dan jangan lupa nama database-nya seperti itu. Diharapkan dengan aplikasi ini bisa dikembangkan ya, masuk ke GUI sesungguhnya ya, masuk ke tampilan web sesungguhnya dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Ditanyakan tidak harus saat event ini, bisa nanti langsung ke admin ya, kalau sudah selesai, atau saat silakan aja ditanyakan, kita diskusi lebih baik ya. Ini sengaja ya dulu kita off-kan supaya kalau ada informasi itu langsung update ya, jadi nggak scroll ke atas. Semoga bermanfaat juga. Saya kira itu dari saya. Silakan kalau jika ada pertanyaan dituliskan ya. Oke. Terima kasih.
Oke, saya baca dulu ya sebelum kita masuk ke materi studi kasus. Oke, live streaming. Oke, terima kasih ke Mas Ambarwari sudah mau membuat linknya. Suaranya kecil, kecil ya, maaf. Jauh mungkin ya, oke, maaf sebelumnya. Oke, silakan yang mau streaming silakan. Oke, Mas Dimas terima kasih. Oke, suaranya kurang lebih nih, udah maaf ya. Oke, ya sudah. Oke, masukan bagus ini Mas. Halo ya, bisa kita coba pakai mic ya. Oke, kita coba simulasi. Di sini saya sharing kembali. Ya. Oke rekan-rekan, di sini ada contoh ya. Contoh di sini saya ada data karyawan, ada aktor, admin ceritanya. Pengguna ini tidak harus admin, bisa juga HRD misalkan ya. Ini contoh masukan data latihnya ya. Misalkan jika dia itu kategori baik jika dia tidak ini tadi ya. Ini data ordinal ya, kalibrasi atau simbolisasi dari ini. Nah, misalkan integritas itu berapa poinnya gitu maksudnya. Kalau dia mengerjakan 4 berarti dia dapat poin 4. Kalau dia 3 poin 3 ya. Ini contoh implementasinya ya. Poinnya berapa? Mengerjakan 2. Jadi pas simpan nanti dia akan masuk ke yang mana. Ya, ini data-datanya masuk kategori baik. Ada 67. Ini sama nih, sangat beda, ada banyak ya. Banyak juga ya. Mungkin datanya tadi saya ngambil dari sini memang ya. Ini periode penilaian, artinya periode bulan Januari ya. Penilaian bulan Januari ya, itu bagaimana proses siapa yang terbaik karyawannya, ini contoh prakteknya. Misalnya di sini saya cari karyawan yang terbaik kita isi, mencari karyawan terbaik Januari sekian, lalu dia milih. Saya Mas Roni ngerjakan apa saja, misalkan begini. Misalkan ya kita isi, misalkan kita isi masing-masing ya, banyak sekali isiannya ini. Kalau ini kita buang, contoh ini contoh implementasi, ternyata bisa mengembangkan GUI maksudnya ya, tujuannya maksudnya bisa mengembangkan GUI. Nah ini data hasil pengamatan ceritanya seorang HRD. Si Amanda ini integritasnya hanya mengerjakan 1 poin, kerjasamanya 2, ini 2, poinnya 1 ya, misalkan ya. Nah perhitungannya bagaimana ya, kok bisa dapat angkanya dari mana dia, misalkan gitu ya. Kita coba hitung kita di sini. Kenapa dia bisa ambil, kita masukin kemarin di sini perhitungannya. Ini rumus perhitungan kenapa dia dapat bobot sekian, kita dapat ini rumusnya tadi. Oh dia masuk kategori sangat baik. Oke. Kita coba lagi penilaian yang lain. Untuk si ini si Cecep ini ya, berapa nilainya kita lihat prosesnya gimana. Ini kan data trainingnya ya, data trainingnya yang ada ya, jumlah sangat berapa jumlahnya ya. Oke. Terus dia masuk kategori double, kenapa? Karena dari perhitungan ini yang paling tinggi adalah 5,74 ini ya. Ini pangkat 8 ya. Oke. Pangkat 6 ya, lebih besar ya. Dia lebih besar daripada 4,1. Sama-sama pangkatnya eksponen 8 ya. Ini rendah nih, nggak rendah. Jadi paling tinggi adalah tidak baik kategori ini. Seperti itu. Ini dia mengerjakan apa saja. Oh ya, ini ada yang nggak diisi sama dia ya, ada yang kosong gitu. Ya ini contoh, atau juga bisa diterapkan ke model akademik ya. Contoh akademik seperti ini, ada guru yang input data siswa, admin input data siswa, guru nanti masukin data nilai ya. Misalkan untuk siswa seni budaya, misalnya kita seni budaya itu ini adalah contoh nilai-nilainya ya. Jadi angkanya ceritanya random sih, masih random ya. Misalkan siswa Adinda di materi seni budaya nilai UTS-nya berapa, misalkan ya, UAS-nya berapa, bla dan sebagainya. Ya, kehadirannya berapa, misalkan ya, kita masukin. Ini contoh ya penerapan secara bilangan nominal ya maupun secara data ordinal ya, secara rasio ya karena dia ada peringkat, maupun secara data ordinal atau simbolisasi. Nah seperti ini. Ini bisa kita masukin. Kenapa dia nilainya rendah di sini? Mungkin karena di situ. Misalkan ya, catatan tambahan. Nah artinya dari sini nanti dia akan berhitung secara net bias ya.
siapakah yang terbaik di antara siswa ini? Yang terbaik otomatis ranking 1. Ya. Sama ini kan kita ngitungnya total dibagi karena rata-rata. Oke. Kalau ini dia berdasarkan mesin jumlahnya dengan perhitungan yang baik. Oke, kita simpan. Nah, kita masuk ke prosesnya. Ya, di sini naik biasnya. Ya, ini data trainingnya. Apa data yang mau dianalisa? Si Adinda, Afifa, Alfi. Nah, ini dia akan ngetes satu-satu. Si Adinda kategorinya apa? Dari itu semuanya ya dengan nilai-nilai dia tadi yang diinput tadi ya. Ya. Itu ininya apa? Oh ini jadi ini. Ini kan angkanya angka rasio ya, kan ya. Angka rasio ya. Itu dikalibrasi ya dibalik. Kalau nggak gitu nanti kita banyak ada 100 clustering. Jadi kita bikin jika dia lebih dari 80 kategorinya sangat baik misalkan ya. Jika dia lebih dari 50 kategorinya baik misalkan seperti itu. Ya, ini sangat baik dan cukup. Ya, ini jadi ini simbolisasinya. Yang dihitung nanti ini. Berapa banyak baik dari kategori sangat baik misalkan seperti ini. Oke, ini dapat dia masuk kategori apa? Ini kategorinya berprestasi dan tidak berprestasi ya. Kalau ini kalau nggak salah kita lihat data latihnya. Ini contoh implementasinya, ini dia kategorinya berprestasi, kurang berprestasi, dan tidak berprestasi. Ada 3 ya. Oke. Ini contoh ya, artinya nebai bisa kita kembangkan ke kasus apa bisa ya. Artinya yang tadinya sifatnya manual, ini secara pembelajaran sistem komputer ya. Kategori tidak berprestasi. Kenapa? Karena tidak nilainya paling tinggi di sini ya. 4 ya, sorry, ini kategorinya tidak berprestasi, kurang itu 2 pangkat 5 ya 4 ya 4 yang besar ya, paling besar 4 ya, pangkat 5 ya 2, 3, 4 oke 4 yang besar diambil. Kita ambil ya sama kategorinya, kita ambil datanya, kita hitung ya skornya dia berapa, ada 1000 data ya, banyak banget ini ya, berapa 1000 data. Kalau ini dia pakai KMN ya, kita fokuskan pada metode artinya kita bisa mengembangkan apa namanya ke sistem. Saya kira itu. Lanjut jika ada yang ditanyakan lagi rekan-rekan. Mudah ya? Mudah ya? Apa masih bingung ini? Oke, saya kira dicoba dulu saja ya dari library yang diberikan itu atau link YouTube yang disertakan, rekan-rekan bisa melihat ya, bisa melihat. Nanti jika ada kendala silakan untuk sharing, berbagi ya ke tim adminnya ataupun bisa ke ini ya, ke kontak yang ada ya, ada 3 admin yang saya lihat. Seperti itu dari saya, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi karena materinya masih umum ya, artinya tinggal praktek kita mencoba dan mencoba. Sekali lagi dengan library ini rekan-rekan sudah bisa untuk bermain dengan database ya, tinggal dipakai, tinggal digunakan ya. Ini kita akan berkelanjutan ya, artinya PHP itu ada lagi besok ya, besok ada PHP materi yang algoritma pembahasan yang lain ya. Kita akan pakai library ini, kita akan nyatakan ini sebagai bahan kita. Jadi kalau bisa dicoba supaya besok materinya sudah bersiap lagi. Terima kasih rekan-rekan ya, saya kira itu. Jika ada kendala silakan lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.